Halo adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi berita seputar Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 tingkat SMP. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mempelajari materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan lengkap. Nah, itulah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, intinya alangkah baiknya kita akan mendengar berita sebagai berikut. Pemirsa, sejumlah calon penumpang kendaraan pribadi mengurus syarat penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. Syarat dan ketentuan wajib dipenuhi calon penumpang untuk dapat menggunakan kapal feri ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tak banyak penumpang pribadi yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung sejak pembatasan kendaraan diberlakukan. Dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi baru ada 3 kendaraan roda 4 yang diizinkan untuk menyeberang. Sedangkan pada hari Minggu kemarin hingga pukul 8 pagi tadi total ada 126 kendaraan yang memenuhi syarat dan diperbolehkan menyeberang. Tak semua calon penumpang dalam pengecualian yang mengajukan dokumen pada petugas mendapatkan izin oleh petugas. Lalu syarat apa saja yang diperkenankan bagi calon penumpang kapal untuk menyeberang? Reporter Laras Kiranasari dan juru kamera Dimas Ramadan akan melaporkan langsung dari pos pemeriksaan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, Laras, selamat siang. Seperti apa kondisi di sana dan apa saja syarat bagi para penumpang untuk bisa menyeberang? Iya, selamat siang Rizky. Saat ini saya berada di pos pemeriksaan terakhir untuk menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada beberapa prosedur ketika di depan gerbang itu sudah diperiksa 2 kali pemeriksaan, harus memperlihatkan dokumen. Lalu ketika calon penumpang sampai, sebelum masuk ke dalam posko, hal pertama terlebih dahulu adalah harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini membersihkan tangan mereka nanti akan diarahkan oleh petugas di sini. Nah, ketika sudah cuci tangan baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam posko. Yang pasti petugas ataupun juga calon penumpang ini wajib untuk membawa dokumen asli dan juga fotokopi. Nah, fotokopi ini yang kemudian juga harus ditunjukkan kepada petugas yang ada di sini. Nah, pengecekan bertahap inilah yang memang tampaknya hari ini juga semakin diperketat dibandingkan dengan hari kemarin pantauan kami. Saya akan coba Anda untuk ajak masuk ke dalam pos pemantauan. Nah, saat ini siang hari memang tampak lebih sepi dibandingkan dengan malam hari dari pantauan kami. Di sini ada beberapa meja yang disediakan dan juga bangku. Ini adalah tahap pertama ketika calon penumpang datang harus memberikan beberapa dokumen. Kita katakan ada beberapa syarat bagi penumpang yang harus dinas ataupun juga ada keluarga yang meninggal ataupun juga sakit keras di situ ditunjukkan. Ketika sudah approve, tervalidasi datanya, barulah ke meja terakhir di sini. Nah, di meja terakhir ini nanti akan dicatat plat mobil, kendaraan, kalau misalnya membawa kendaraan, dicek suhu tubuhnya. Kemudian ketika sudah memenuhi menggunakan hand sanitizer, barulah diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Pun ketika masuk ke dalam, Rizky dan juga pemirsa, ini tidak lagi ada namanya pembelian tiket melalui online ataupun juga offline, namun hanya menggunakan tiket ataupun juga kartu elektronik saja. Tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang calon penumpang, namun sayangnya tidak berkenan untuk kami wawancarai. Dia tadi mengaku di PHK begitu ya.
oleh majikannya, kemudian anaknya yang berada di Lampung ini sakit, sehingga terpaksa ia harus kembali ke Lampung dan mencoba untuk mengurus dokumennya agar bisa menyeberang ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Tadi salah satu syarat yang diperlukan oleh calon penumpang tadi adalah harus mengurus surat PHK, kemudian juga surat negatif COVID-19. Namun juga ada calon penumpang lain yang sebenarnya mengeluhkan untuk syarat-syarat tersebut, terutama untuk surat keterangan negatif COVID-19. Karena tidak jarang untuk mendapatkan surat dan juga melakukan tes rapid test negatif COVID-19 begitu, ini mereka harus merogoh kocek pribadi, dan rata-rata kemarin ketika kami tanyakan, ini harus mengeluarkan 300.000 untuk mendapatkan surat tersebut untuk dites terlebih dahulu, Rizky, sehingga inilah yang banyak dikeluhkan. Dari pantauan kami memang tidak semua penumpang pejalan kaki roda 2 ataupun juga roda 4 yang diperbolehkan untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Ada beberapa juga yang ditolak ketika dokumennya tidak lengkap atau alasannya tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh surat edaran gugus tugas nomor 40 tahun 2000 nomor 4 tahun 2020 begitu. Ada juga yang harus putar balik, melengkapi dulu lalu boleh diperbolehkan masuk ke dalam Pelabuhan Merak. Demikian, Rizky. Baik, terima kasih Laras Kirana Sari melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Tetap jaga kesehatan. Pokok berita yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam berita tersebut, peristiwa apa yang terjadi? Yaitu calon penumpang urus surat syarat menyeberang. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yaitu calon penumpang kapal feri. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di Pelabuhan Merak, Banten. Yang keempat, kapan peristiwa terjadi? 18 Mei 2020. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Untuk pencegahan penularan COVID-19. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Yang pertama, calon penumpang melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, calon penumpang masuk dalam posko dan calon penumpang membawa dokumen, yaitu surat negatif COVID-19 sebagai syarat untuk menaiki kapal feri untuk menyeberang. Yang terakhir, calon penumpang masuk ke posko terakhir untuk mengecek suhu tubuh, mencatat plat nomor kendaraan bagi yang punya kendaraan pribadi, dan menggunakan hand sanitizer. Ketika semua syarat itu sudah dilengkapi, calon penumpang bisa menaiki kapal feri dan melanjutkan perjalanannya. Nah, itulah beberapa hal kesimpulan dari sebuah berita. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian mengamati dan menonton video berita di atas, ternyata berita bisa kita ketemukan setiap hari dan setiap saat dimanapun kalian berada. Berita baik yang ada di televisi, media cetak maupun media online. Mungkin kalian sudah mendengar definisi berita, atau ada yang belum mendengar definisi berita dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan apa sih berita itu. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, dan lain-lain. Nah, kalian sudah tahu kan definisi berita? Selanjutnya kita akan membahas materi tentang unsur-unsur dalam sebuah berita. Dalam menentukan unsur-unsur dalam berita, ada rumus yang kita pakai yang biasa dikenal dengan 5W plus 1H. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, bagaimana? Nah, dalam menentukan unsur-unsur berita itu,
merupakan hal yang paling penting untuk menentukan pokok-pokok dari sebuah berita. Meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama, ringkasan berita. Yang kedua, menyimpulkan isi berita. Yang ketiga, tanggapan terhadap isi berita. Langsung kita masuk yang ke pertama, yaitu ringkasan berita. Ringkasan berita adalah seperti yang kita lakukan pada saat pertama tadi, kita mendengar atau membaca berita. Setelah kita mendengar dan membaca berita, kita menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Setelah kita menarik suatu pokok-pokok dari berita itu, baru kita menyimpulkan kembali secara lengkap dan ringkas. Yang ke B, menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita. Kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian. Dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Pokok-pokok informasi dapat berpatokan pada rumus 5W plus 1H seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah 6 unsur ini kita pakai, barulah kita menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah berita. Tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Tanggapan terhadap isi berita dapat dilihat dari beberapa aspek tanggapan terhadap berita sebagai berikut, dibagi menjadi 2. Yang pertama, isi atau struktur berita. Yang kedua, bahasa berita. Isi atau struktur berita dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, kelengkapan. Bahasa berita juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, penggunaan kalimat. Yang kedua, pilihan kata. Nah, setelah kalian mempelajari beberapa hal ini, tentunya kalian akan bisa menarik suatu kesimpulan dalam sebuah berita. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini atau menarik sebuah kesimpulan, berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda. Dari mulut ke mulut, media percetakan, sistem pos, penyiaran, atau lain-lainnya. Unsur-unsur berita dapat kita gunakan rumus 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran pada kali ini. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian dengan baik.